Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Nah, tidurmu di malam dan siang hari itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kira ini sering nuntut diri sendiri berlebihan, Pak. Contohnya apa? Ini kalau ada kajian tanya jawab, tanya yang paling sering gini, gimana ya Pak supaya sholat itu khusyuk? Betul nggak Pak? Emang kenapa? Kenapa kalau sholat itu mesti saya masih ingat sesuatu yang tadinya lupa malah ingat begitu. Gimana Pak supaya sholat itu khusyuk, katanya begitu. Saya balik nanya, lah menurut Ibu khusyuk itu apa sih? Ya pokoknya fokus, lupa segalanya, ya pingsan. Sholat kok lupa segalanya, namanya pingsan. Khusyuk itu bukan kemudian barang jadi, kalau nggak begini namanya nggak khusyuk, bukan. Dalam perspektif agama, khusyuk itu skala 1 sampai 10. Sekarang saya tanya, yang diterima oleh Allah itu yang khusyuk yang mana Pak? Khusyuk yang 10, yang 9 atau yang 8? Ya 1 sampai 10 itu, gitu loh Pak. Karena kalau hanya khusyuk yang 10 yang diterima, hanya sholatnya Nabi yang pasti sempurna toh. Sholat model kita kan ya kayak tadi itu, masih ingat sesuatu. Ya berarti khusyuknya berapa itu? Mungkin skalanya 1, nilainya 2, nggak apa-apa. Itu setan ya udah stres Pak. Kenapa? Karena masih sholat. Sekarang saya tanya, target setan itu apakah menggoda orang sholat supaya nggak khusyuk atau nggak sholat? Nggak sholat. Jadi meskipun nggak khusyuk tetap aja sholat aja itu setan ya gagal gitu loh. Oh santai aja, sholat nggak khusyuk nggak masalah, bacaannya pendek nggak masalah, kira-kira itu. Karena masih sholat, nggak usah malu baca pendek itu. Yang kami tahu Pak, tidak ada hadis Nabi yang mengecam gara-gara kalau sholat ada orang bacanya pendek. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, mengapa kamu bacanya pendek? Nggak ada itu Pak. Yang ada Nabi negur seorang imam yang bacanya, nah itu, jangan keras-keras Pak ini. Untung nggak ada Pak OO nih. Betul nggak Pak? Betul. Maka ya artinya apa? Artinya betapa mudahnya gitu loh kita menjalani agama ini, tidak sulit. Dan itu sudah sungguh membahagiakan. Logika Nabi itu sangat sederhana dan membahagiakan. Coba Pak, logika yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecerdasan beliau itu, kita itu menikmati nikmat hidup di dunia ini yang halal jadinya ibadah lupa, bukan mubah. Karena apa? Karena itu oleh Nabi dikatakan kamu meninggalkan maksiat. Sambil contoh hadisnya sahih nih. Nabi bersabda, fi budni ahadikum shadaqah. Kamu wahai suami menggauli istrimu itu apa? Sedekah. Para sahabat dengar gitu itu langsung kemudian kaget. Ya Rasulullah, gituan kok sedekah? Itu kan menikmati hidup akhirnya itu. Oh begitu kok sedekah gitu. Nabi katakan apa? Lah kalau kamu suami berhubungan bukan dengan istrimu, tapi dengan orang lain yang bukan istrimu, itu namanya apa? Zina kan? Kalau zina apa? Dosa besar kan? Berarti kalau dengan istri yang halal yang sah, sedekah, ibadah, gitu loh Pak. Tapi jangan pagi-pagi sedekah lah Pak. Coba, maka saya setuju Pak, kemarin pas ada apa itu yang piala AFF itu nonton nobar di masjid, saya baca di medsosnya toh, nonton habis sholat isya nobar itu, oh bagus itu, nggak apa-apa. Oh itu hukumnya apa? Ya nggak usah pakai hukum, pokoknya seneng ninggali maksiat gitu aja. Kalau nonton bola kan ambil ngopi, oh itu kan nggak maksiat, betul nggak Pak? Nggak ngomongin orang, nggak zolim, nggak nyolong. Paling tidak selama nonton itu kita nggak maksiat. Berarti itu ibadah. Termasuk misalnya kita kok tidur, itu kan berarti
nggak maksiat Pak. Maka alhamdulillah. Pas ngaji yuk tidur, ya nggak maksiat berarti gitu loh Pak itu. Tetap di alhamdulillah gitu loh Pak maksudnya itu. Wah, kami kalau lihat jamaah pas kajian gini sedang tidur, nggak masalah Pak. Paling-paling ya tetap saya khusnuzan kelamaan tahajud itu aja. Jadi enak kita, nggak usah dikecam gitu. Wih, tolong bangunin itu yang tidur. Ngapain? Wong bisa tidur itu anugerah kok. Sebaliknya nggak bisa tidur malah masalah. Tanya Pak dokter ini ya. Betul nggak dok? Mesti banyak orang minta resepnya dok. Kenapa? Susah tidur. Lah kok kita gampang tidur? Habis sholat mau kajian nyandar dikit langsung kluk. Ini bukan jam asli loh Pak, nggak ada sini gitu. Alhamdulillah itu. Lu ada ayatnya. Coba deh, surah 30 ayat 23. Wah langsung dilihat, yuk cek. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Nah, tidurmu di malam dan siang hari itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti kalau kita masih tidur, ngingetin kita bahwa kita ini bukan Tuhan. Kalau Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, terus la ta'khuduhu, tuh itu Allah tidak tersentuh oleh apa Pak? Ngantuk dulu Pak. La ta'khuduhu sinatu wala, ngantuk aja ndak apalagi tidur gitu. Itu Allah. Tapi kalau kita kok ngantukan, ya berarti kita bukan Allah. Itu loh Pak. Maka disyukuri alhamdulillah. Tanda kekuasaan Allah. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu, frase di ayat utama kita ini tadi kemudian Allah mengingatkan apa? Boleh jadi saat kiamat itu sudah dekat. Maka kok kalian masih ingkar padahal kiamat itu boleh jadi sudah. Kata Allah menyebut boleh jadi, dan itu di Al-Quran banyak Pak. Itu sebetulnya menunjukkan kepastian. Mari kita lihat surah nomor 16 ayat pertama. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ya, ata amrullah fala tasta'jilu. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ketetapan Allah pasti datang, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tetapkan Pak. Rasulullah pun juga tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi tidak menjelaskan, menjawab kapannya, tapi malah balik nanya, bekalmu apa? Modalmu apa kok nanya-nanya kapan kiamat? Memang udah cukup. Nah berarti apa? Jangan mikirin kapan kiamatnya, tapi pikirkan sudah berapa banyak bekal yang kita kumpul, itu yang penting. Atau ketika dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Jibril datang bertanya itu, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman, kabarkan tentang iman, akhbirni 'anil Islam, tentang Islam, akhbirni 'anil ihsan, tentang ihsan. Itu kan kemudian malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Tapi katakan apa? Al-mas'ul la a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi Al-Quran selalu mengatakan kiamat sudah dekat. Tandanya apa Pak? Tandanya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad, maka kita ini sudah hidup di akhir zaman. Itu benar. Sehingga kehidupan kita itu relatif pendek dan sangat berharga. Dunia ini terlalu berharga kalau kita lewati begitu saja. Tetapi terlalu sepele kalau jadi tujuan. Paham ya Pak ya? Saya ulangi. Hidup di dunia terlalu berharga kalau kita sia-siakan. Buktinya Pak, buktinya kalau Bapak ini keluar nanti. Terus mau ke sektor 1. Terus kemudian mau ke itu apa namanya, kuburan, tanah kusir. Bayangkan Pak,
itu kanan kiri kuburan, semua yang meninggal menurut Al-Quran semuanya nyesal, pingin diberi kesempatan hidup sekali lagi di dunia. Berarti apa? Dunia sangat berharga. Lah ini yang sudah atau masih diberi hidup malah pingin mati alias bunuh diri, kan aneh. Yang sudah meninggal saja pingin diberi hidup, ini yang masih hidup malah pingin mati. Lebih baik mati saja. Oh, itu kan tidak mengerti hakikat hidup itu. Tapi sebaliknya dunia ini terlalu remeh, Pak, kalau jadi tujuan. Maka tujuan hidup kita apa? Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu dunia. Maka berdasarkan perspektif ini, di akhir zaman ini Pak, orang pokoknya kita hidup tidak zalim, tidak maksiat, tidak dosa, meskipun ibadah kita nggak kenceng, cukup. Karena ada yang nanya gini, Pak, anak-anak kami sudah selesai semuanya, kami tinggal berdua, suami istri, punya hobi traveling, Pak, jalan-jalan. Terus oleh kakak saya dikasih nasihat itu, belum tibakah saatnya untuk mengingat akhirat? Jadi dianggap traveling itu berarti urusan dunia. Bagaimana Pak? Apakah salah saya? Saya bilang, kalau traveling ibu masih sholat nggak? Oh iya jelas, nggak mungkin tinggal. Sudah jalan aja. Berangkat Pak. Kenapa? Nyari akhirat itu tidak harus kemudian ninggalin hal-hal yang bersifat dunia. Justru kita bisa menikmati dunia anugerah Allah ini dengan cara yang benar, itu sudah lebih dari cukup itu. Maka biasa aja Bapak yang traveling, suka mancing, ya mancing aja. Tapi kalau pas adzan sholat, gitu loh. Itu aja, enak Pak. Daripada nyolong, korupsi itu nyolong itu bodoh-bodohnya orang. Misal orang korupsi nih, terus dapat uang, itu kan dia nanti meninggal Pak. Sekarang saya tanya, yang mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa? Yang nolong toh, yang korupsi toh, yang meninggal toh, yang menikmati hasil korupsinya orang lain. Halo? Kalau yang korupsi suaminya menikmati istrinya nikah lagi sama orang lain. Lah ya sudah. Kan bodoh namanya. Yang mempertanggungjawabkan perbuatannya dia, tapi yang menikmati hasilnya orang lain. Kan bodoh banget itu. Padahal seandainya nggak nyolong, itu tetap jadi miliknya Pak. Tapi dengan jalan yang diridhai oleh, karena rumusnya begitu. Rezeki itu kalau nggak mungkin kita terima kalau Allah kemudian tidak kasih. Ada orang nyolong HP dijual 1 juta, ya, jelas dia dosa. Seandainya nggak nyolong, 1 juta itu juga miliknya nanti. Entah bagaimana cara Allah akan memberikannya, karena min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk yang tidak disangka-sangka itu apa? Kok nggak terasa waktunya sudah habis gitu loh Pak, itu nggak disangka-sangka betul itu. Kok sudah bunyi titik itu loh Pak, itu waktunya sudah habis itu. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan.